Topik diskusi berikutnya di Kompas Petang, Saudara. Tim penyidik Kejaksaan Agung menyita uang senilai 5,5 miliar rupiah saat menggeledah rumah Hakim Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Penggeledahan yang dilakukan pada hari Minggu 13 April lalu ini menemukan sejumlah uang berbentuk dolar Amerika Serikat di bawah kasur Ali Muhtarom. Tim penyidik menemukan sebuah koper yang terbungkus di antara perabot di bawah tempat tidur. Saat dibuka, terdapat sejumlah uang yang terbungkus 2 plastik berwarna merah dan putih. Penggeledahan dilakukan dalam pengusutan perkara suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO. Dalam perkara ini, Ali Muhtarom telah berstatus tersangka penerima suap. Total aliran dana suap dinilai sekitar 60 miliar rupiah. Halo, siapa? Hakim Ali Muhtarom merupakan hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelum diganti, Hakim Ali merupakan salah satu hakim perkara mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Ali Muhtarom tercatat mempunyai harta senilai 1,3 miliar rupiah berdasarkan laporannya di LHKPN KPK pada 21 Januari 2025. Kejaksaan Agung membenarkan proses penggeledahan di rumah tersangka Hakim Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah 13 April lalu. Kapus Penkum Kejaksaan Agung menyebut pihak keluarga tersangka turut membantu untuk menunjukkan letak penyimpanan uang yang berada di bawah tempat tidur dengan koper yang dibalut karung. Uang yang ditemukan yakni dalam mata uang asing sebanyak 3.600 lembar dengan pecahan $100 Amerika Serikat atau senilai 5,5 miliar rupiah. Udah. Waktu itu kan tim kita ke sana melakukan penggeledahan. Memang sedikit ada karena setelah digeledah belum ada jawaban, ya. Nah, jadi ketika saudara AM diperiksa di sini, ya berkomunikasi dengan keluarga di sana, akhirnya itu ditunjukkan, dibuka, diambil bahwa uang itu ada di bawah tempat tidur lah, ya. Tempat tidur. Video temuan uang di kolong tempat tidur di rumah Hakim Ali Muhtarom tersangka kasus suap vonis lepas perkara minyak mentah di Jepara, Jawa Tengah viral di sosial media. Penggeledahan oleh penyidik Kejagung yang berlangsung hari Minggu 13 April lalu menemukan total uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disimpan apik dalam 2 kardus yang disimpan dalam koper berbalut karung. Hal serupa pernah menggemparkan publik kala Kejagung menggeledah rumah bekas pejabat Mahkamah Agung yang kini terdakwa kasus suap vonis bebas Ronald Tanur Zarofrikar. Zarofrikar diduga berperan sebagai makelar kasus dalam pengurusan perkara kasasi Ronald Tanur. Pak, sehat Pak. Saat penggeledahan di rumahnya yang berlokasi di Jalan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanggal 24 Oktober 2024, tim penyidik menemukan uang senilai hampir 1 triliun rupiah dan 51 kg emas. Modus para pelaku menyimpan uang hasil korupsi di rumah pribadi merupakan cara yang lazim dilakukan para pelaku untuk menghindari terlacaknya transaksi uang oleh PPATK. Mereka misalnya menghindari transaksi menggunakan rekening bank untuk menghindari endusan aparat penegak hukum atau PPATK. Saat ini para pelaku kejahatan semakin canggih begitu, ya. Mereka sedemikian rupa menghindari endusan aparat penegak hukum sehingga mereka menggunakan transaksi cash. Ya, mereka juga ada yang pernah menggunakan misalnya barang mewah untuk menyuap, misalnya jam tangan mewah yang bernilai miliaran. Atau juga sekarang berkembang modus baru, misalnya mereka bertransaksi dengan menggunakan cryptocurrency. Kian merajalelanya suap hakim dalam jual beli perkara di pengadilan menuntut aparat penegak hukum harus adaptif dengan modus para pelaku yang kian canggih, mulai dari penggunaan uang tunai dengan mata uang asing, pemberian barang-barang mewah, hingga suap dengan uang kripto. Bahkan, usulan mengkriminalisasi aparat hukum yang memiliki kekayaan tak wajar bisa dipertimbangkan untuk menumpas mafia hukum. Tim Liputan Kompas TV. Setelah heboh penggeledahan di rumah mantan pejabat MA Zarofrikar dengan temuan uang nilainya nyaris 1 triliun rupiah dan 50 kg emas, kini
Modus hakim tumpuk uang di rumah kembali dibongkar Kejaksaan Agung di rumah tersangka Hakim Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Uang yang nilainya 5,5 miliar rupiah disimpan di kolong kasur. Bagaimana mengungkap kasus korupsi di lingkaran hakim yang kian merajalela ini? Kami bahas bersama pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman. Assalamualaikum dengan Tifal, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Kalau betul kemudian ini modus lama, Mas Zainur, aparat terkesan kecolongan lagikah bahwa ada temuan uang disimpan di rumah, cash pula jumlahnya sebesar itu? Ya, soal kecolongan sebenarnya juga enggak ya, karena kan sistem deteksi di Indonesia juga tidak begitu ampuh untuk mendeteksi transaksi-transaksi keuangan yang bersifat tunai. Memang kalau beli uang tukarnya di money changer, mereka punya kewajiban untuk lapor PPATK. Tetapi kan kalau misalnya kemudian uang asing itu ditumpuk, kemudian digunakan untuk menyuap, kan kemudian juga berada di bawah radar. Jadi Mas Tifal, memang ini bukan kasus pertama ya. Sudah banyak sekali kasus-kasus suap yang menggunakan transaksi tunai, baik itu mata uang rupiah, mata uang asing, juga ada barang mewah, dan ada satu lagi metode yang pernah digunakan oleh pelaku, yaitu dengan memberikan ATM, kemudian ATM-nya diisi dengan jumlah uang miliaran rupiah, nanti ditarik mau sendiri oleh penerima suapnya. Dan juga masih banyak metode-metode lain. Nah, ini menurut saya memang juga menjadi alarm bagi negara bahwa deteksi dini terhadap transaksi kejahatan menggunakan uang tunai itu sangat susah sehingga harus diperbaiki regulasinya. Saya katakan ada beberapa yang perlu diperbaiki, termasuk misalnya dengan membentuk undang-undang pembatasan transaksi uang kartal. Misalnya transaksi di atas 100 juta itu harus dengan pelaporan, harus dengan pembatasan-pembatasan yang ketat untuk apa tujuannya, kemudian mengapa harus menggunakan transaksi tunai, dan juga Mas Tifal yang sangat penting juga adalah untuk adanya kriminalisasi terhadap illicit enrichment. Ini kan hakim punya uang miliaran rupiah gitu ya, tidak sesuai dengan profil pendapatannya. Dari mana? Ya, salah satu sumbernya biasanya adalah dari kejahatan, yaitu dalam bentuk suap, sebagaimana misalnya didapatkan oleh penyidik di rumahnya Zarov Rikar ketemu 920 miliar. Ini kan menjadi bukti bahwa Indonesia perlu sekali untuk kriminalisasi illicit enrichment dengan dua cara. Yang pertama adalah ubah. Saya harus tahan dulu di situ, Mas Zainur. Sehingga kalau saya menangkap kesannya ini, Bu Yenti, ini upaya untuk menghilangkan jejakkah dan terputuskah jejak aliran dana dari sini atau sebetulnya masih bisa diusut? Iya. Ini kan modus yang dilakukan oleh hakim. Ya. Jadi saya itu dalam hati gini, kan saya sering hadir memberikan keterangan ahli berkaitan dengan modus-modus yang dilakukan oleh penjahat. Dan apa yang harus dimitigasi berkaitan dengan bahwa aliran-aliran itu bisa jadi tidak bisa terdeteksi oleh TPPU ketika mereka tidak memasukkan ke rekening. Nah, saya berpikir ironis ya. Jadi hakim atau pengadilan yang mendengarkan penjelasan itu bukannya untuk bagaimana dia melakukan praktek pengungkapan, malah dia pakai sendiri gitu ya. Dalam hati saya begini Mas Zainur, berpikir ini gimana saya memberikan kisi-kisi ini bukannya untuk mereka lebih strategis mengungkap, tapi malah mereka kayaknya saya ngajarin gitu ya, jadi gitu ngajarin seperti ini. Nah, ya ini memang sangat menyedihkan. Menyedihkannya begini, ini harusnya beda ya, pidananya nanti harus beda dibandingkan kalau itu bukan hakim atau penegak hukum yang menerima hasil korupsi, kemudian dia tidak masukkan ke rekening tapi disimpan dulu kan pernah juga dia sampai dibuang di mana, di kloset dan sebagainya, ditaruh di tembok dan sebagainya kan, itu kan terungkap dan itulah perbuatan yang sangat tercela dan sangat rendah gitu ya. Lah kok malah dilakukan gitu. Jadi ini masalahnya moral itu udah rusak sekali di penegakan hukum terutama di hakim. Sehingga untuk mengusutnya Mas Zainur, apakah akan lebih sulit lagi tantangannya dihadapi Kejaksaan Agung atau justru lebih mudah? Singkat saja. Ya tentu kalau itu bersifat tunai sangat
berbasis kepada keterangan-keterangan para pihak ya. Itu Mas Tifal, harus di tracing. Uang suap kan 60 miliar, yang diberikan kepada 3 orang hakim itu 22 miliar Mas Tifal. 38 miliar apakah itu jatahnya MAN atau mengalir juga ke pihak yang lain. Ini kan nanti akan berbasis kepada mencocokkan keterangan para tersangka, para saksi, juga mungkin komunikasi digital mereka gitu ya. Juga harus dengan melakukan pencarian terhadap barang buktinya. Uangnya sekarang ada di mana saja. Bahkan Mas Ival, saya punya pertanyaan. 5,5 miliar itu memang sudah yakin itu uang suap untuk kasus ekspor CPO. Apakah tidak tertutup kemungkinan itu adalah uang suap untuk perkara lain? Itu sehingga Bu Yenti bisa lacak kemana lagi nih kira-kira menurut Anda? Singkat saja Bu. Ini kan sudah menyita mobil-mobil ya. Mobil-mobil itu dilihat temposnya beli kapan. Kalau dia beli sebelum September tahun lalu, berarti itu kemungkinan dari hasil korupsi yang lain atau hasil penerimaan penyuapan atau gratifikasi yang lain. Betul, saya sudah menyampaikan juga seperti dengan yang pikirkan Mas Zainur, jangan-jangan ini bisa masuk ke beberapa perkara. Sebetulnya pada waktu Zara Prikar itu bongkar semua sampai sekarang ini. Masa sih Pak Zara Prikar hanya menerima sendiri, tidak mau membuka semuanya demi kebersihan Mahkamah Agung itu sendiri, begitu. Oke, Bu Yenti, Mas Zainur, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.